Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704201038. Baiklah, di sini saya akan memberikan suatu video yang berjudul tentang perbedaan anatomi dan fisiologi pada virus influenza dan juga virus HIV. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi semakin berkembang. Dalam dunia pendidikan, perkembangan iptek terhadap proses pembelajaran adalah diperkayanya sumber belajar dan media pembelajaran. Melihat era modern yang semakin maju dan semakin berkembang saat ini, tanpa disadari banyak sekali ancaman-ancaman yang ada terutama pada tubuh manusia. Nah, virus lah merupakan salah satu ancaman yang ada pada tubuh manusia. Penelitian dan penemuan tentang virus sudah lama ditemukan oleh para ilmuwan. Dikarenakan banyaknya macam bentuk virus, maka banyak yang ingin mempelajarinya atau biasa disebut virologi. Virus adalah patogen subseluler dan merupakan parasit obligat intraseluler yang menginfeksi dan mengambil alih fungsi komponen sitoplasma sel inang untuk bereplikasi. Nah, secara umum virus ini diselubungi oleh pelindung yang terdiri atas protein, lipid, glikoprotein atau kombinasi ketiganya yang disebut dengan kapsid, serta mengandung genom asam nukleat DNA atau RNA. Sebagai parasit obligat intraseluler, virus sangat bergantung pada komponen-komponen biokimia, baik itu sel eukariotik maupun prokariotik, yang dimana hal ini berguna untuk menunjang proses replikasinya. Setelah berhasil masuk ke dalam sel, virus ini akan mengirimkan genomnya ke dalam sel inang yang berfungsi untuk diekspresikan, yaitu berupa transkripsi dan translasi oleh sel inang untuk menjadi protein fungsional yang kemudian akan mendukung proses replikasi virus. Ini akan membentuk virion baru. Infeksi virus didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh patogen berupa virus yang timbul melalui penularan dari orang terinfeksi, hewan yang terinfeksi, atau benda yang terkontaminasi ke inang yang rentan. Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai ke penyakit yang cukup berat. Nah, setiap orang sudah mengenal dan sudah pernah menderita penyakit ini. Bila terserang penyakit ini, pekerjaan sehari-hari akan terhalang. Karena gejala penyakit ini ialah rasa tidak enak badan, demam, rasa pegal linu, lemas, lesu, bersin-bersin, dan terasa nyeri di otot-otot dan persendian. Penyebab influenza adalah virus RNA yang termasuk dalam keluarga Orthomyxoviridae yang dapat menyerang burung, mamalia, dan juga termasuk manusia. Virus ini dapat menyebar dengan cepat melalui penularan dari orang ke orang. Nah, perubahan iklim menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi perubahan kondisi fisik dan mudah bagi virus untuk menyebar. Di negara tropis seperti Indonesia, influenza merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi sepanjang tahunnya selama musim hujan. Nah, penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim biasanya adalah penyakit influenza atau flu dan juga pilek. Ada dua jenis virus influenza yang utama menyerang manusia, yaitu virus A dan virus B. Virus ini beredar di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi orang tanpa memandang usia dan juga jenis kelamin.
Influenza diketahui menyebabkan epidemi tahunan dan umumnya mencapai puncaknya pada musim dingin di daerah beriklim yang sedang. Sampai saat ini, sudah ditemukan beberapa vaksin yang bisa menangani virus influenza. Anatomi virus influenza. Virus influenza diklasifikasikan dalam tipe A, B, atau C, yaitu berdasarkan perbedaan sifat antigenik dari nukleoprotein dan matriks proteinnya. Pada virus influenza A dan B, faktor penentuan antigenik terutama berupa glikoprotein transmembran hemaglutinin atau AH dan neuroamidase atau Na yang mampu menimbulkan respon imun dan respon yang spesifik terhadap subtipe virus. Hemaglutinin atau AH mempunyai aktivitas dalam peletakan reseptor, sedangkan neuraminidase atau Na itu mempunyai aktivitas sialidase yang dibutuhkan untuk melepaskan progenik virus dari permukaan sel. Virus avian influenza atau VAEI merupakan virus influenza A yang terdiri atas 8 potongan RNA terpilih negatif dan termasuk dalam famili Orthomyxoviridae. Virus ini pada permukaannya itu diselubungi oleh sekitar 500 glikoprotein dan ke-8 potongan RNA virus ini berukuran 3,5 kilobasa atau Kb, yang dimana diselubungi oleh protein nukleokapsid dengan panjang segmen berkisaran antara 890 sampai dengan 2341 nukleotida dan terdiri dari 20 sampai 45 nukleotida non-coding pada ujung 3 aksen dan 23 sampai 61 nukleotida pada ujung 5 aksen. Tiap tag segmen yang ada akan mengkode suatu protein fungsional yang penting yang terdiri atas protein polimerase B2, protein polimerase B1, protein polimerase A, hemaglutin AH, protein nukleokapsid, neuraminidase, protein matriks, dan protein non-struktural dari seluruh komponen yang ada. Kemudian, bersama-sama akan membentuk ribonukleoprotein atau RNP. Selanjutnya di sini ada fisiologi virus influenza. Virus influenza itu dimulai dari inhalasi droplet virus influenza, diikuti replikasi virus dan kemudian infeksi virus menyebabkan inflamasi pada saluran pernapasan. Virus influenza ini masuk melalui inhalasi dari droplet yang infeksius, aerosol partikel mikro, maupun inokulasi langsung lewat sentuhan tangan dari penderita. Virus kemudian mengikat reseptor asam sialat yang terdapat pada sel epitel jalan nafas, khususnya di trakea dan bronkus. Kemudian, replikasi virus mencapai puncak dalam 48 jam pasca infeksi dan jumlah virus berhubungan langsung dengan derajat keparahan penyakit. Pada kasus yang berat, terdapat perluasan infeksi virus mencapai bagian paru-paru distal yang sesuai dengan karakteristik pneumonitis interstisial. Kerusakan pada alveoli yang disertai pembentukan membran hialin menyebabkan pendarahan dan eksudat keluar dari kapiler alveolar menuju lumen yang kemudian mengakibatkan gangguan pertukaran gas, disfungsi nafas menjadi berat. Respon imun tubuh terhadap virus influenza itu mencakup peningkatan sitokin proinflamasi seperti IL-6 dan IFN beta oleh sel terinfeksi. Peningkatan sitokin memuncak pada 48 hari kedua pasca infeksi dan sesuai dengan berat gejala yang dialami oleh pasien. Antibodi serum terhadap hemaglutin atau AH dan neuraminidase NH baru muncul setelah 1 minggu pasca infeksi dan belum berperan dalam proteksi terhadap penyakit akut, namun dapat memberikan imunitas dan proteksi terhadap reinfeksi oleh tipe virus yang sama hingga beberapa tahun.
HIV adalah rektovirus yang termasuk golongan virus RNA yang menggunakan RNA sebagai molekul pembawa informasi genetik. Golongan rektovirus terutama HIV memiliki sifat khusus karena memiliki enzim reverse transkriptase, yaitu enzim yang mengubah informasi genetiknya yang berada dalam RNA ke dalam bentuk DNA yang kemudian diintegrasikan ke dalam informasi genetik sel limfosit yang dirangsang. HIV ini dapat memanfaatkan mekanisme sel limfosit untuk mengkopi dirinya menjadi virus HIV yang baru. Nah, HIV ini merupakan penyakit yang menjadi salah satu permasalahan serius di dunia. HIV ini merupakan virus yang menyerang sel leukosit di dalam tubuh sehingga menyebabkan penurunan sistem imun di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap berbagai infeksi. Kumpulan gejala yang ditimbulkan akibat infeksi HIV inilah yang disebut dengan AIDS. HIV termasuk dalam genus lentivirus dari famili Retroviridae. Struktur virus ini berbentuk sferis yang terdiri atas kapsis yang terselimuti dengan envelope yang berupa komponen membran dan membran yang berasal dari sel inang. Kapsid itu berbentuk peluru yang terbentuk dari protein P24 dari gen gang. Kapsid itu berisi 2 duplikat utaras RNA yang merupakan genom virus. Kapsid itu mengandung enzim reverse transkriptase atau RT, di mana bagian bawah membran inang yang membungkus kapsid itu terdapat matriks yang membentuk struktur virus yang tersusun oleh protein P17. Permukaan luar membran terdapat envelope glikoprotein yang terdiri atas 2 komponen, yaitu GP41 dan GP120. Komponen GP41 itu merupakan protein transmembran dan bagian eksternalnya terikat oleh protein GP120 secara non-covalent hidrofobik. Fisiologi infeksi HIV pada prinsipnya adalah defisiensi imunitas selular oleh HIV yang ditandai dengan penurunan limfosit T helper. Terjadinya penurunan sel T helper itu menyebabkan inversi rasio normal T-CD4 atau CD8 dan disregulasi produksi antibodi sel B. Respon imun terhadap antigen mulai menurun dan host gagal merespon terhadap infeksi opportunistik maupun organisme komensal yang seharusnya tidak berbahaya. Defek respon imun ini terutama terjadi pada sistem imunitas selular sehingga infeksi cenderung bersifat non-bakterial. HIV bereplikasi dalam sel T yang teraktivasi, kemudian bermigrasi ke limfonodi dan menyebabkan gangguan struktur limfonodi, gangguan jaringan dendritik folikular dari limfonodi yang diikuti kegagalan presentasi antigen secara normal ini berperan dalam proses penyakit. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.